kesimpulan bahwa di sini Ustadz Ali sebetulnya bukan menuduh Bunda Maria itu dihamili oleh tentara Pantera, bukan ya. Karena kita meyakini Al-Quran itu kitab suci kita, dan dengan jelas Al-Quran mengatakan bahwa kelahiran Nabi Musa itu karena kelahiran Nabi Isa. Kelahiran Nabi Isa itu adalah karena mujizat dari Allah tanpa ada campur tangan dari seorang laki-laki. Dan Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa Bunda Maria itu bukan hamil karena perzinahan. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ayahmu, ibumu dulu tidak pernah melakukan hal itu. Jadi mustahil Bunda Maria, seorang yang dididik dengan keras oleh ayah ibunya, melakukan perbuatan yang tercela. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, ya, halo. Iya, waalaikumsalam. Oh ya. Ini Pak, saya mau tanya. Tadi kan sempat ngebahas masalah sosok Yoakim. Iya. Nah, ini kalau dilihat itu orang tua dari Yusuf sendiri, ini kan namanya Eli ya. Ya. Eli dan Yakub ya. Iya, sosok betul. ini, apakah sosok Eli ini yang notabene keturunan dari Salomo ini apakah sama dengan sosok Yoakim? Oh, suami dari iya, Hana. Iya. Baik. Dan apakah perubahan nama itu karena gini, dari Eliakim itu bisa berubah nama jadi Yoakim. Ini terdapat juga kalau nggak salah itu di 2 Raja ya, di mana Firaun itu mengangkat anak Yosia menjadi raja, yang namanya Eliakim, terus namanya dirubah menjadi Yoakim. Nah, itu aja sih. Oh, iya. Baik, ini pertanyaan bagus. Oke. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab begini ya. Ini ada pertanyaan bagus dari pemirsa. Apakah benar bahwa Eli yang tercantum dalam Injil Lukas itu adalah nama lain dari Yoakim? Eli. Ya, kan di dalam Lukas pasal ketiga kalau tidak keliru ya. Ya, betul, pasal ketiga. Ayat 23 disebutkan, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi yang dimaksud di sini Yusuf itu anak Eli. Ya, tapi menurut sebagian penafsir dari kalangan Protestan, sebagian penafsir ya, bukannya keseluruhan. Sebagian penafsir mengatakan bahwa Yusuf itu menantunya Eli. Oh, menantunya. Sedangkan sebenarnya anak anak kandung itu adalah Maryam, anak Eli. Maryam. Ini penafsir dari kalangan sebagian Protestan. Dan Eli di sini adalah nama lain dari Yoakim. Nah, nama lain dari Yoakim. Menurut penafsir dari kalangan Protestan yang sebagian tadi, ya. Tapi apakah bisa dibenarkan penafsiran itu? Saya kira ini harus dikembalikan pada dokumen gereja. Dokumen gereja generasi awal sampai abad pertengahan, ya. Kita hanya menemukan data dari bapak-bapak gereja patristik, bahkan bapak gereja apostolik generasi awal, itu memahami bahwa ini bukan silsilah Maria. Injil Lukas itu bukan silsilah Maria, tapi silsilah Yusuf. Yusuf itu punya 2 silsilah. Dia anaknya Yakub, bukan Nabi Yakub ya. Tapi sekaligus dia anaknya Eli. Yang satu secara yuridis, yang satu secara biologis. Jadi mau Injil Matius ataupun Injil Lukas itu sama-sama silsilah Yusuf, bukan silsilah Maria.
Itu gereja generasi awal. Terjadinya perubahan penafsiran itu baru abad 16. Sebelumnya tidak ada perbedaan pendapat di antara pakar-pakar Alkitab generasi awal. Oke. Nah, kemudian apakah Eli itu nama lain dari Yoakim? Ini sesuatu yang keliru bila dihubungkan dengan Perjanjian Lama. Memang betul Eliakim itu nama lain dari Yoakim. Eliakim nama lain dari Yoakim. Tapi ini tokoh yang bukan tokoh Eli Perjanjian Baru ya. Ini tokoh Perjanjian Lama. Ada tokoh yang bernama Eliakim dan Yoakim. Oh, beda orang. Bukan, satu tokoh tapi dua nama. Oh, dua nama. Satu tokoh, dua nama. Eliakim dan Yoakim. Tapi harus menjadi catatan. Eliakim kalau dihubungkan itu dengan nama Eli yang termaktub dalam Injil Lukas, Eli itu potongan dari kata Eliakim, itu juga salah. Kenapa? Kalau Eliakim itu pakai huruf alef. Bahasa Ibrani-nya ya, Eliakim, Tuhanku. Artinya Eli. Tapi Eli. Kalau dalam Injil Lukas itu kalau tertulis Ibraninya bukan huruf alef, pakai huruf ain. Eli. Jadi bukan Eli. Jadi ini tidak mungkin merupakan potongan atau singkatan dari Eliakim disingkat menjadi Eli. Gak ada hubungan. Cek. Saya berani berkata, lagi-lagi saya sayembara Pak Edi, kalau ada yang bisa buktikan bahwa Injil Lukas versi tulisan Ibrani tertulis nama Eli pakai huruf alef, pakai alef Eli, saya akan kasih uang. Berapa? Mau 1 juta? Oke. Oke. Tapi justru yang saya temukan itu pakai huruf ain, Eli, bukan pakai Eli, alef. Bahasa apa? Ibrani. Bahasa Ibrani. Ini kan nama Ibrani, bukan nama Yunani. Jadi kalau tertulis versi Indonesia memang tertulis Eli. Tapi kalau tertulis dalam bahasa Ibrani itu Eli, pakai ayin. Sementara kalau Eliakim itu pakai alef, Eliakim. Jadi sekali lagi nama Eli bukan singkatan dari Eliakim. Oh, begitu. Tapi kalau Perjanjian Baru bahasa Ibrani masa ada kali? Ada. Yang aslinya? Perjanjian Baru itu ada versi bahasa Ibraninya. Terjemahan Ibrani. Iya, tapi semua tertulis dengan huruf ain, bukan huruf alef. Ayo, siapa yang berani mengubah menjadi huruf alef? Yeah. Karena nggak mungkin itu pakai huruf alef. Yeah. Kalau Eliakim pakai huruf alef, kalau Eli pakai huruf ain. Jadi sebetulnya nggak ada hubungan itu, nggak ada hubungan. Apalagi Bapak Gereja generasi awal menjelaskan ini Eli, nama Eli adalah orang tua dari Yusuf. Kebetulan Yusuf itu punya 2 silsilah, punya 2 nama. Punya 2 nasab. Ya. Oh, yang satu nasab secara yuridis, yang satu nasab secara biologis. Lagi-lagi kita bicara nasab lagi Pak Edi. Makanya Yesus pun ada keturunan Daud, juga ada keturunan dari siapa itu? Nah, kalau yang versi Perjanjian Baru dari Injil Matius itu dari keturunan Salomo. Ya, Salomo, Sulaiman. Kalau Yusuf keturunan Daud melalui jalur Nathan itu dari versi Injil Lukas. Kalau yang tadi keturunan Daud dari Salomo. Dan itu termaktub dalam 2 Injil ini, mau Injil Lukas maupun Injil Matius. Tapi sekali lagi itu kaitannya dengan tokoh yang bernama Yusuf, bukan Maria. Bukan Maria. Padahal Yesus, kalau begitu nasabnya Maria jelas enggak itu? Nasabnya. Nah iya. Padahal seringkali Yesus dikatakan bahwa keturunan Nabi Daud. Iya, di mana catatan itu ada? Enggak ada. Padahal Perjanjian Baru enggak. Kalau dirunut dari Yusuf ketemu, tapi kan Yusuf tidak membuahi Maria. Iya, masalahnya di situ.
Itulah sebabnya menjadi kontroversi. Kontroversi. Iya. Jadi sekali lagi, Eliakim bukan kepanjangan nama dari Eli, atau Eli bukan singkatan dari Eliakim. Iya. Itu ada tokoh yang bernama Jimmy Jeffrey berargumen seperti itu karena dia tidak mengerti bahasa Ibrani. Jadi disimpulkan Eliakim sama dengan Eli, padahal hurufnya itu beda. Iya. Jimmy Jeffrey ya? Jimmy Jeffrey. Atau seorang apologet yang lumayan dia banyak literasi tapi keliru dalam memahami karena dia nggak ngerti bahasa Ibraninya. Kapan hari kita mau temukan dengan Ustadz Ali, dia tidak mau aja itu. Oh iya, dia mau. Dia sudah menghubungi saya, tapi saya bilang, ayolah ketemu dengan Ustadz Ali, kita ngobrol santai. Oh nggak bisa, saya alasannya sibuk, masih kuliah katanya. Jadi kalau Pak Jimmy Jeffrey melihat ini, kita tunggu kehadirannya. Kalau mau ke Surabaya kita siap. Ya nggak usah debat lah, kita dialog santai saja. Ya kita kan bisa bicara dari konteks bahasa Ibraninya. Iya. Apa ada tulisan Eli pakai huruf alef? Iya. Kebanyakan adalah nama itu Eli pakai huruf ayin. Atau kalau Ibu Rita Wahyu bersedia hadir nggak apa-apa ini. Oh iya, bagus. Jadi Karena ini diskusi akademik, Pak. Saya juga mengundang Ibu Rita Wahyu, Bambang Nursena. Bapak Bambang Nursena ini udah lama kita sering mengundang beliau. Kalau bisa kita ketemu dalam suatu forum, ya diskusi kekeluargaan lah. Kita bukan berdebat, jadi diskusi dengan kekeluargaan, baik itu Ibu Rita Wahyu, Jimmy Jeffrey, atau Bapak Bambang Nursena. Saya sudah 3 kali ke The Cafe Museum di Malang, ya. Tapi selama 3 kali saya ke sana tidak ada satupun. Saya tidak menemukan. Bahkan waktu itu saya tanya, nggak ada. Bahkan kita waktu itu mengutus Bapak Ali Makhrus yang udah meninggal itu ya. Iya. Udah 2 kali juga ke sana. Jadi kalau Bapak Bambang Nursena melihat tayangan ini, kita tunggu ya. Jadi kita bukannya menghindar, tetapi kita malah mengundang ini. Kalau ada yang melihat tayangan ini, tolong di-share ke Bapak Bambang. Kita undang beliau, duduk bersama, diskusi. Ya, diskusi buka-bukaan Al-Quran dan Alkitab secara akademik ya. Akademik. Kalau Quran keliru ya katakan keliru, nggak apa-apa. Soalnya sering kita dikatakan, anak Ustadz Ali hanya monolog. Bapak Bambang Nursena juga monolog. Bapak Bambang Nursena kita pertemukan dengan Ustadz Ali. Kalau Ustadz Ali sih track recordnya debat itu udah banyak. Cuman dulu kita nggak rekam, Ali. Dulu di AWF kita udah berapa kali itu debat ya. Offline, tapi waktu itu memang belum terdokumentasi secara baik. Tidak seperti sekarang. Tidak zamannya YouTube ini ya. Kalau dulu kan YouTube masih ya belum muncul lah. Dan rekaman itu malah yang banyak yang punya itu malah orang Kristennya. Dalam bentuk CD dulu ya. Iya, kita yang CD. Panitia malah nggak punya. Sekarang CD udah nggak ada kan? Ya? CD udah nggak ada. Udah rusak semua CD. Nggak bisa diputer CD-nya. Baiklah saudaraku sekalian, nggak ada telepon lagi nih ya. Sepertinya nggak ada. Gitu ya. Jadi insya Allah nanti kalau kita live enak ini, bisa telepon dari luar, bisa masuk tanya jawab. Atau yang ingin mau hadir di Surabaya, mau ikut kajian kita, karena saya beberapa kali membaca komen. Wah, saya senang ini kajian Ustadz Ali, kalau bisa saya mau ikut. Silakan datang ke Surabaya, hubungi admin kita ya. Sambil senda gurau kan asik ya. Baik itu yang dari Muslim yang mau belajar soal ilmu perbandingan agama, yang kuliah di EAIN jurusan Usuluddin ya. Kemudian yang juga dari orang-orang Kristen yang sekolah teologi, STT yang ingin share ilmu Anda dengan Ustadz Menachem Ali, kami undang datang ke sini. Ya, kekeluargaan kita bincang-bincang santai, tapi ya jangan banyak-banyak karena ruangannya kecil. Ya 1 atau 2 orang lah, nggak apa-apa. Silakan hadir ya. Silakan hubungi admin atau mungkin tinggalkan di komen atau bisa lewat email ya. Mungkin ada tampilkan aja email di YPM nanti. Silakan hubungi dan Anda bisa bersama-sama dengan kami diskusi di sini. Ya, ini sekaligus saya perkenal Mbak Edi. Saya sedang buat kitab tafsir. Ya. Tapi catatan kaki yang lebih banyak itu. Catatan kakinya seperti yang tadi, membahas mengenai ya Ukhta Harun, dijelasin dari bahasa Yunani seperti Ibrani. Apa, Yunani seperti apa, Latin seperti apa. Itu menarik karena belum ada yang menjelaskan itu.
Soalnya kalau kita lihat tafsir Al-Quran saat ini itu tafsirannya kadang-kadang singkat-singkat. Saya lebih memperkaya catatan kaki nanti di situ. Dan itu diperbolehkan ya? Kenapa? Boleh, karena itu kajian akademik ya. Asal tidak merubah tafsir ya? Enggak. Ini ada hanya catatan untuk memperkaya perspektif. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.